Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina Novia Dewi dari program studi Pendidikan IPA Universitas Tidar. Nah, dalam video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai model pembelajaran Webet mengangkat KD 3.6 yaitu kemagnetan dengan mengangkat tema fenomena aurora. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas mengenai kemagnetan. Nah, pada pagi hari ini, kita akan hubungkan dengan fenomena aurora. Nah, fenomena aurora ini merupakan fenomena yang terjadi di langit bagian selatan maupun utara bumi, di mana terdapat warna-warna yang nampak di langit. Inilah fenomena aurora. Nah, bagaimana terbentuknya? Ini ada hubungannya dengan angin matahari dan medan magnet yang dimiliki oleh bumi, sehingga ia akan membentuk aurora. Kita akan bahas mengenai magnet terlebih dahulu. Pengertian dari magnet adalah benda yang memiliki gejala dan sifat sehingga dia dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Kemudian, jenis magnet itu dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam, contohnya itu magnet bumi. Kemudian ada magnet buatan, di mana dia dibuat manusia dengan cara digosok, kemudian ada induksi, kemudian ada juga elektromagnetik. Contohnya yaitu speaker, bel listrik, dan sebagainya. Nah, bagian dari magnet itu diantaranya ada kutub, sumbu, dan medan, dan sebagainya. Kutub merupakan bagian yang memiliki gaya tarik terbesar yang berada di ujung, sedangkan sumbu menghubungkan antara kedua kutub tersebut. Nah, mengapa bumi ini memiliki magnet atau medan magnet? Karena dia memiliki cukup alasan. Alasan yang pertama yaitu bumi mengalami rotasi dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu adanya proses konveksi mantel dengan inti luar bumi. Yang ketiga adalah inti dalam yang konduktif kaya akan kandungan besi. Nah, dari alasan ini, karena sebagian besar dari bumi, inti bumi, maka kuat medan magnet ini sebagian besar, yaitu dengan jumlah 98% berasal dari dalam bumi. Oke, kita lanjutkan pada lapisan-lapisan atmosfer. Lapisan ini ada 6. Yang pertama troposfer, kedua mesosfer, ketiga termosfer, kelima ionosfer, dan keenam adalah eksosfer. Pada troposfer, dia memiliki ketinggian 20 km. Nah, kenapa dikatakan troposfer? Karena ia mengalami aktivitas yang terus berubah. Contohnya itu kecepatan angin, perubahan cuaca, dan sebagainya. Yang kedua adalah stratosfer. Nah, stratosfer ini memiliki ketinggian 50 km di atas permukaan bumi. Yang ketiga adalah mesosfer. Nah, mesosfer ini memiliki ketinggian 80 km. Gunanya untuk apa? Dia untuk melindungi bumi dari meteoroid yang jatuh. Yang keempat adalah termosfer. Dia memiliki ketinggian 500 km. Nah, digunakan untuk satelit bumi. Yang kelima adalah ionosfer dengan ketinggian 650, digunakan untuk perambatan gelombang radio. Nah, pada lapisan ionosfer ini juga terjadi ionisasi gas-gas oleh radiasi matahari yang menyebabkan munculnya aurora pada lapisan ionosfer.
Yang keenam adalah eksosfer, di mana ia memiliki ketinggian sekitar 1000 km di atas permukaan bumi. Nah, eksosfer ini dikenal dengan sebutan disipasi sfer atau ruang antar planet. Selanjutnya kita membahas mengenai angin matahari. Nah, tadi kan apa sih hubungannya terbentuknya aurora? Salah satunya adalah angin matahari. Nah, angin matahari ini lingkupnya di antara matahari dengan planet-planetnya. Planetnya salah satunya adalah bumi. Nah, angin matahari ini berinteraksi dengan semburan plasma korona di dalam matahari. Nah, semburan plasma ini keluar bersama angin matahari dan disebut dengan coronal mass ejection. Oke, lanjut. Kita akan membahas mengenai proses terjadinya aurora. Nah, proses terjadinya aurora ini pertama-tama yang baru saja kita bahas adalah coronal mass ejection. Sebentar. Iya, tadi kita singgung sebentar mengenai coronal mass ejection. Nah, coronal mass ejection ini kan berasal dari matahari. Nah, selanjutnya ia akan terlepas atau disebut dengan gelombang elektromagnetik matahari, dan sampai di bumi dia akan ditarik oleh medan magnet. Nah, setelah ditarik oleh medan magnet, ia akan masuk ke dalam lapisan atmosfer bumi. Nah, tadi kan kita sebut di lapisan ionosfer. Nah, di lapisan ionosfer ini partikel CME tadi akan bertemu dengan gas-gas yang ada di atmosfer, sehingga ia akan membentuk aurora. Nah, pembentukan warna-warna aurora ini disebabkan karena adanya partikel yang ada di CME bertemu dengan gas-gas di bumi, di atmosfer bumi. Nah, contohnya ketika sodium bertemu dengan partikel CME, dia akan membentuk warna kuning gelap, sedangkan neon dia akan membentuk warna orange. Oksigen pada ketinggian 300 km dia akan membentuk warna merah, sedangkan di bawah 300 km ia akan membentuk warna kuning hijau yang menjadi dominansi aurora. Kemudian ketika dia bertemu dengan nitrogen, dia akan menjadi warna kuning magenta. Inilah proses terjadinya aurora. Selanjutnya, saat terjadi aurora ini, maka cahaya yang tampak warna-warni ini merupakan fungsi dari emisi energi yang berkorelasi dengan panjang gelombang warna yang spesifik seperti orange, merah, kuning, dan sebagainya. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan.